Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi dalam video kali ini saya akan mempraktekkan mengolah data menggunakan SPSS. Jadi yang akan dipraktekkan adalah isi buku kami dengan judul Belajar mengolah data menggunakan software SPSS untuk pemula. Nah, pada video kali ini, kita akan mempraktekkan bagian 7, yakni statistik deskriptif. Nah, ini dia. Jadi, ini yang akan kita praktekkan. Jadi, kita akan membuat distribusi frekuensi univariat, distribusi frekuensi bivariat, distribusi frekuensi bivariat lanjutan. Kemudian kita coba menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi. Jadi ada 4 bagian yang akan saya praktekkan. Oke, kita lanjut ke bab 7. Nah, sebelumnya kita akan membuat distribusi frekuensi univariat. Nah, pertama kita input dulu data pada tabel 21. Nah, ini dia. Jadi, data pada tabel 21 ada jenis kelamin, kelas, hobi, nilai matematika, sama bahasa Indonesia. Ini dia. Nah, jadi di sini jenis kelamin, kelas, hobi itu merupakan variabel kategori. Jenis kelamin kalau 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Kalau kelas, 1 itu dia kelas A, 2 itu kelas B. Kalau hobi, 1 itu olahraga, 2 itu membaca. Nah, ini nilai matematika, nilai bahasa Indonesia. Ini bukan variabel kategori. Nah, data ini kita input terlebih dahulu ke dalam SPSS, ya. Kita copy. Kita pindahkan ke dalam SPSS. Oke. Di sini selanjutnya adalah kita kasih nama jenis kelamin, kelas, hobi. Di bagian variabel view. Jenis kelamin, kelas, hobi, matematika, bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa memberi keterangannya di bagian label. Jenis kelamin, di sini bahasa Indonesia. Nah, untuk jenis kelamin tadi kita ketahui kalau 1 laki-laki, 2 perempuan. Kita beri value-nya, ya. 1 laki-laki, add, 2 perempuan, add. Untuk kelas kita beri value 1 kelas A, 2 kelas B, add. Oke, kemudian untuk hobi 1 olahraga, 2 membaca. Hobi, value 1 olahraga, 2 membaca. Add. Oke. Nah, sudah berhasil kita membuat value labelnya seperti ini. Klik yang ini. Ting 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 ting. Nah, itu dia. Ya. Oke, sekarang kita mulai ke bab 7. Pertama kita ingin membuat distribusi frekuensi univariat. Jadi distribusi frekuensi univariat ini menampilkan jumlah dan persentasenya. Jadi kita ketahui laki-laki jumlahnya ada 16 orang atau 40%. Perempuan jumlahnya ada 24 orang atau 60%. Kelas. Jadi kalau kelas, responden dari kelas A ada 16 orang, responden dari kelas B ada 24 orang atau 60%. Hobi. Hobi olahraga ada 16 orang, yang hobi membaca ada 24 orang. Ini persennya. Nah, ini namanya distribusi frekuensi univariat, tabel-tabel ini. Gimana cara buatnya? Ini langkahnya ada analyze, descriptive statistik, frekuensi. Ya. Nah, kita mulai aja praktikan. Analyze, descriptive statistik, frekuensi. Ya. Kita masukkan variabel jenis kelamin, kelas sama hobi. Kita pilih OK.
maka akan muncul tabelnya distribusi frekuensi univariat. Tinggal teman-teman copy aja, teman-teman pindahin ke dalam Microsoft Word. Oke, untuk distribusi frekuensi univariat sudah tuntas. Sekarang kita masuk ke distribusi frekuensi bivariat. Kalau pada distribusi frekuensi bivariat, dia itu melibatkan dua variabel. Nah, itu dia. Di sini contohnya distribusi frekuensi bivariat berdasarkan jenis kelamin dan kelas. Ini contohnya. Nah, ini contoh cara bacanya ini. Jadi ini laki-laki, jumlahnya ada 16 orang. Dari 16 orang tersebut, 5 orang dari kelas A, 11 orang dari kelas B. Gimana cara bacanya? Cara bacanya, laki-laki ada 16 orang. Laki-laki ada 16 orang, 5 diantaranya atau 31,3% dari kelas A, sementara 11 atau 68,8% dari kelas B. Nah, seperti itu. Perempuan jumlahnya ada 24 perempuan. Dari 24 orang perempuan tersebut, 11 perempuan dari kelas A, 13 perempuan atau 54,2% dari kelas B. Nah, gitu dia kalau bivariat. Dia melibatkan dua variabel di cross-tab. Caranya gimana? Ini dia. Analyze descriptive cross-tab. Oke, kita coba aja ya. Kita praktekkan di sini analyze descriptive statistic cross-tab. Kemudian kalau kita lihat di sini yang barisnya itu row-nya jenis kelamin, kolomnya itu kelas. Kolomnya itu kelas. Row-nya jenis kelamin, kita pilih cell, kita pilih row. Continue, oke. Muncul deh. Nah, ini tabelnya tinggal di-copy, tinggal teman-teman pindahkan ke dalam buku. Sama hasilnya ya, ada 5, 11, 11, 13, ya sama. Kita lanjut lagi sekarang distribusi frekuensi bivariat lanjutan. Nah, ini dia dilanjutkan lagi. Yang sebelumnya, tabelnya itu ada jenis kelamin, ada kelas, ya. Dua variabel, tapi yang lanjutan ada olahraga, ada hobi, ada jenis kelamin, ada kelas. Jadi dia lebih kompleks lagi lah seperti itu. Yang sebelumnya kan di sini jenis kelamin sama kelas saja. Tapi di sini ada tambahan lagi, ada hobi. Hobi, jenis kelamin, kelas. Nah, gitu. Cara bacanya gimana ini? Nih, ini 2. Ini kan nilainya 2. Apa maksudnya? Jadi, cara bacanya, ini kan olahraga. Ada 6 orang yang hobi olahraga. Kan ada 6 orang yang hobi olahraga. 2 diantaranya adalah laki-laki dari kelas A. Sementara 4 yang lainnya laki-laki dari kelas B. Gitu dia. Coba ayo yang ini sekarang nih 6. Gimana cara bacanya 6? Cara bacanya 6 gimana? Caranya gini. Ada 10 orang yang hobinya olahraga, dia perempuan. Di mana 6 orangnya itu dari kelas A, 4 orang dari kelas B. Jadi dia informasinya lebih detail dia. Ya, seperti itu dia. Informasinya lebih detail. Nah, gimana cara ngebuatnya? Oke, sekarang caranya kita praktikkan. Kita lihat dulu di bawahnya. Analyze descriptive statistic cross tab. Nah, susunannya di row-nya jenis kelamin, kolomnya kelas, di layer-nya itu hobi. Oke, kita coba ya. Coba analyze, descriptive, cross tab. Kemudian kita lihat jenis kelaminnya di row. Kemudian di kolomnya itu kelas. Oke. Di layernya adalah hobi. Nah, layernya. Kita pilih cell, kita pilih row. Continue. Oke. Nah, ini tabelnya muncul. 2, 4, 6, 4, 8, 8. Sama nggak? Sama ya. Nah, itu dia. Ini distribusi frekuensi bivariat lanjutan ya. Terakhir kita akan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi. Di sini kita bisa lihat dari 40 siswa yang nilainya paling rendah matematika itu 24 nilainya, yang paling tinggi 97. Sementara pada nilai bahasa Indonesia yang paling rendah itu nilainya nilai
Yang paling rendah itu nilai bahasa Indonesia adalah 35, nilai 35. Yang paling tinggi bahasa Indonesia nilainya itu 98. Rata-rata matematika, nilai rata-ratanya 60,3250 dengan standar deviasi 14,9158 dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya analyze, deskriptif statistik, pilih deskriptif, kita masukkan yang angka ya, matematika sama bahasa Indonesia. Pilih OK. Nah, muncul dia tabel statistik deskriptif ya, seperti itu. Di sini nilai mean itu nilai rata-rata, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.